Jadi, APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang secara pengertiannya yaitu catatan sistematis yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang digunakan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Di dalam APBN sendiri memiliki tahun anggaran yang bertujuan untuk memberikan masa berlaku yang dimana masa berlaku dibedakan menjadi dua, yaitu masa baru mulai dari 1 Januari sampai Desember, sedangkan masa lama mulai dari 1 April hingga 31 Maret. Gimana sih mekanisme penyusunan APBN? Jadi mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara berawal dari presiden dan pemerintah yang menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam bentuk nota keuangan. Kemudian diajukan ke DPR dan RAPBN untuk disidangkan bersama dengan presiden. DPD yang ikut membantu dalam memberi pertimbangan. Jika RAPBN ditolak, maka yang digunakan adalah APBN tahun lalu. APBN tidak dijalankan dan dikembalikan ke presiden atau pemerintah untuk diulang. Sedangkan jika RAPBN diterima, maka APBN atau UU dijalankan dan dikembalikan kepada presiden atau pemerintah untuk dilaksanakan. Siklus APBN. Jadi, siklus APBN merupakan rangkaian kegiatan yang berawal dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBN yang berulang dengan tetap dan teratur setiap tahun anggaran. Nah, siklus APBN terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama, yaitu tahap perencanaan RAPBN. Di tahap ini mencakup perumusan arah kebijakan presiden dan prioritas pembangunan, penyusunan kebijakan dan kapasitas fiskal, serta penyusunan pagu indikatif. Periode dari tahap ini yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan April. Tahap kedua, yaitu tahap penyusunan RAPBN. Nah, di tahap selanjutnya ini mencakup pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR, penetapan pagu anggaran, serta penyusunan RAPBN dan nota keuangan. Periode untuk tahap ini yaitu dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli. Tahap ketiga, rancangan APBN. Rancangan APBN diajukan pemerintah ke DPR melalui perintah presiden pada Agustus yang berisi RUU APBN dan nota keuangan. DPR dapat mengusulkan perubahan terkait penerimaan dan pengeluaran dan pembahasan harus selesai paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Jika tidak ada kesepakatan, pemerintah dapat menggunakan anggaran sebesar APBN tahun sebelumnya. Tahap keempat, penetapan APBN. Setelah mempelajari nota keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh presiden, masing-masing fraksi memberikan pandangan umum atas RUU APBN beserta nota keuangan. APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan presiden tentang rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberitahukan kepada menteri-menteri atau pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara atau lembaga. Menteri-menteri atau pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam peraturan presiden tentang rincian APBN. Tahap kelima yaitu pelaksanaan bagian dari rangkaian kegiatan yang berulang setiap tahun anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban APBN. Siklus pelaksanaan APBN umumnya berlangsung secara 2,5 tahun dengan rincian 1 tahun untuk perencanaan, 1 tahun untuk pelaksanaan, 1 tahun untuk pertanggungjawaban. Periodenya yaitu Januari sampai Desember. Tahap ke-6 yaitu ada pencatatan dan pelaporan. Dilakukan dengan cara Presiden menyampaikan rencana undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR. Yang kedua, laporan keuangan tersebut telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang ketiga, pelapor disampaikan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran. Periodenya Januari sampai Desember. Tahap ketujuh, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan oleh berbagai pihak. Kepala kantor dan atasan bendahara wajib memeriksakan secara berkala. Sementara Inspektur Jenderal Kementerian serta unit pengawasan memastikan kepatuhan dan menindaklanjuti pengaduan.
DPR mengawasi secara langsung melalui laporan semester 1 dan prognose semester 2 yang dibahas bersama Menteri Keuangan, serta secara tidak langsung melalui hasil